A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, sahabat sumber inspirasi Buya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Selasa sore ini kita sudah ada di penghujung tahun 2024, dan mulai nanti malam itu hitungan tahun Masehi kita sudah tahun 2025. Insya Allah kalau panjang umur kita akan mengalami tahun 2025 kalau panjang umur. Kalau kita meninggal dunia habis sholat maghrib atau habis sholat isya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abuya telah meninggal pada bulan Desember tahun 2024. Tidak ngalamin 2025. Nah itu ya. Semoga pada tahun 2024 penghujung ini, dan kalau panjang umur tahun 2025 nanti, semua cita-cita baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cita-cita yang akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, cita-cita yang membuat kita semakin cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, cita-cita yang membuat kita semakin berbakti kepada kedua orang tua ya, bagi yang masih memiliki orang tua, dan cita-cita yang membuat kita semakin berbakti juga terhadap orang tua yang telah meninggal dengan cara apapun. Banyak cara bisa dilakukan untuk menunjukkan bakti kita terhadap orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nah itu ya, cita-citanya itu harus betul-betul cita-cita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena kalau kita punya cita-cita, kemudian cita-cita tersebut tidak ada kaitannya dengan agar bagaimana kita lebih dekat dengan Allah, maka cita-cita itu dipandang cita-cita yang tidak mulia. Kenapa tidak mulia? Karena tidak terdapat kemaslahatan, tidak terdapat kebaikan, keberkahan di dalamnya. Yang memiliki kebahagiaan itu Allah ya, yang memiliki kebahagiaan Allah, yang memiliki kesuksesan itu Allah, yang memiliki apapun itu pemiliknya Allah. Maka cita-cita apapun itu, kalau sekiranya tidak ada hubungannya agar kita lebih dekat dengan Allah, maka Allah sudah pasti tidak mengabulkan ya. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Karena Allah sayang terhadap kita. Ingin cita-cita menjadi pilot, Allah kan tahu kapasitas kita, keilmuan kita ya. Kita tidak punya ilmu tentang kedirgantaraan, ilmu tentang pilot ya. Terbaik bagi kita itu adalah dengan cara tidak dikabulkan. Buya punya cita-cita ingin menjadi pilot, dikabulkan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Buya, kamu tidak usah jadi pilot ya. Bagaimana saya mau mengabulkan kamu menjadi pilot? Ngerti saja tidak kamu tentang pesawat ya. Tapi akan tetap saya kabulkan dalam bentuk yang lain. Kamu sudah aja menjadi pilot mobil
ya, atau jadi pilot sepeda atau jadi pilot motor. Nah, itu ya, jadi Allah itu punya cara tersendiri dalam mengabulkan doa kita demi kemaslahatan hidup kita. Jadi setiap doa kita itu dikabulkan oleh Allah, tidak ada yang tidak dikabulkan, hanya saja dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Kita berdoa ingin minta inten berlian, dikabulkan oleh Allah, diberi ya. Cuman dioper, kamu belum bisa pakai inten berlian. Kalau kamu diberikan inten berlian, kamu bisa sombong, bisa takabur. Dengan kekayaan itu kamu bisa malah menjauhkan kamu dari kami, kata Allah. Maka Allah beri dalam bentuk yang lain. Apa? Disembuhkan ginjal kita, disembuhkan jantung kita, liver kita, empedu kita, paru-paru kita ya. Jadi Allah punya cara tersendiri dalam mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, perintah Allah agar kita minta yang baik-baik sebanyak-banyaknya, yang membuat kita lebih dekat dengan Allah itu. Ingin kaya raya, menurut Buya sendiri apa enaknya yang kaya raya ya? Ingin terkenal, apa enaknya juga terkenal, dipikir-pikir. Tapi kalau kita tiba-tiba kaya raya, kemudian kita populer, dan kita tidak ambisi untuk kaya dan populer, tiba-tiba kaya dan populer, ya nikmati saja. Cuman Buya qadarullah yang sudah ngalamin, ya kalau menurut Buya, karena memang Buya itu basicnya bukan turunan ningrat ya, hanya turunan keluarga menengah ke bawah, sehingga Buya pernah merasa di posisi ketinggian, pernah kaya raya gitu ya, pernah kaya raya dan sebagainya. Menurut Buya tidak ada perbedaan antara kaya raya dan miskin. Tidak ada perbedaan sih, biasa saja. Tergantung penyikapan kita. Jadi tidak ada jaminan kalau kita kaya raya bahagia. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Konsekuensi jadi orang kaya, apa nih resikonya, seperti apa, hambatan-hambatannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan jadi orang sederhana, keuntungannya apa, resikonya apa. Kemudian jadi orang terbatas, apa keuntungannya, resikonya apa. Jadi kalau menurut Buya penting, kaya atau sedang atau serba terbatas itu tidak penting. Yang paling terpenting itu bagaimana kita itu bahagia setiap saat. Dan bahagia itu tidak terdapat pada kekayaan ya, tidak terdapat pada popularitas. Kekayaan itu kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya, mengelola. Jadi kebahagiaan itu bukan datang dari yang di luar dari kita, dan itu datang dari dalam diri kita. Jadi untuk bahagia itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu punya mobil mewah ya, tidak harus nunggu punya rumah yang besar, tidak harus nunggu ganti istri yang lebih cantik, tidak perlu ya. Bahagia itu para dai sering bilang itu terletak pada rasa syukur. Terletak pada rasa syukur. Kemudian bagaimana cara kita agar dapat bersyukur? Salah satunya adalah dengan cara sungguh-sungguh mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Dari pertama kali kita ingat sampai detik ini, kebaikan Allah apa saja. Allah telah memberikan banyak hal kepada kita, padahal kita tidak meminta. Diingat-ingat ya. Atau kalau misalkan masih kurang, sesekali kita pergi ke rumah sakit ya. Di rumah sakit itu ada yang sedang menunggu dioperasi ya,
ada yang kakinya asam urat, ada yang matanya mau dioperasi karena katarak, ada yang liver, ada yang ginjal, ada yang jantung, usus buntu dan sebagainya. Sampai-sampai Buya pernah itu main ke rumah sakit paru yang ada di Cisarua Puncak. Itu ada dulu Chinese. Singkat cerita dia bercerita bahwa katanya kalau ada yang mau nukar posisi dengan suami saya, sakitnya seperti ini, saya bisa berikan kekayaan saya kepada orang itu. Kalau ada yang mau tukar, dia komplikasi sakitnya itu. Kalau tidak salah paru dengan apa lupa lagi, pokoknya komplikasi. Sudah beberapa bulan dia di rumah sakit, menghabiskan waktu itu udah ratusan juta waktu itu ya. Coba kalau kita misalkan nauzubillah min dzalik di rumah sakit, kekayaan banyak, harta melimpah, tapi tidak bisa menikmati kekayaan itu, kitanya pun terbaring sakit. Bagaimana dengan kekayaan itu? Nah, itulah. Makanya kalau Buya pribadi malu ya kalau misalkan Buya masih mengeluh tentang tidak punya uang atau sedikit uang ya, atau mengeluh apapun cita-cita yang belum tercapai harus mengeluh. Rasanya Buya sangat malu. Karena kenapa? Karena Buya melihat ada orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung Buya. Ada yang di rumah sakit ya dan sebagainya. Kemudian ada yang memiliki persoalan yang sifatnya melibatkan hukum pidana dan sebagainya. Jadi banyak cara agar kita itu pandai bersyukur ya, tapi tidak perlu juga harus pergi ke rumah sakit ya. Kita banyak tafakur aja, banyak merenung, banyak pikir apa nih kebaikan Allah selama ini kepada saya, diingat-ingat, oh iya bener ya, di saat yang lain kebanjiran, rumahnya rusak, tapi rumah saya aman-aman saja. Kemudian saya juga tidak kena banjir ya. Kalaupun saya makan misalkan hari ini dengan tempe, besok dengan telur, besoknya lagi dengan kupat ya tidak apa-apalah, yang penting badan saya sehat. Kalau sehat kan makan apapun bisa. Nah itu, nah, kita harus pandai bersyukur. Itu salah satu kunci menuju kedamaian hidup, ketenteraman hidup ya. Sebentar ya. Ini mah bukan ceramah, bukan tausiah, ini mah hanya sharing saja. Berangkat dari kata Rasulullah itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Ya Buya merasa harta yang banyak belum dipercayai oleh Allah, dititipin belum ya. Makanan banyak belum dititipin oleh Allah, minuman yang banyak belum dititipin, ilmu yang banyak belum dititipin. Buya hanya baru dititipin oleh Allah itu pengalaman hidup. Nah ya sudah saja Buya berbagi pengalaman hidup. Barangkali dari share ini ada yang mendapatkan manfaat dari apa yang Buya ceritakan. Nah itu ya. Ngomong apa lagi? Tentang tentang keyakinan beragama ya, tentang keberagaman beragama atau tentang jalan beragama
atau bahasa agamanya itu ada istilah syariat dan torekat. Mulai sekarang juga bagi rekan-rekan harus berhenti untuk mendapatkan validasi, gitu ya. Contoh, ya ini Buya minum kopi kapal api. Nah, Buya seduh, Bismillahirrahmanirrahim. Diminum saja oleh Buya. Nggak pernah Buya bilang begini, gimana kapal api enak kan? Enak kan kapal api? Kenapa kalian tidak membeli kapal api? Padahal kapal api ini enak. Tidak pernah. Tidak butuh validasi, tidak butuh pengakuan, ya. Karena Buya sudah nikmat dengan kapal api, sudah enjoy, sudah membuktikan bertahun-tahun minum kapal api ini. Alhamdulillah, qadarullah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, enak, nikmat. Jadi tidak usah ngakur-ngakur, ya, minuman yang biasa kita minum. Saudara minum merek ini, saudara minum merek ini, saya minum merek ini, kopinya duduk ngumpul minum aja. Mau mencicipi silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dicicipi atau tidak mempengaruhi rasa kopi ini, ya. Sudah aja saya percaya diri dengan kopi ini, saya enjoy dengan ini. Semua juga ini sama-sama kopi, hanya aja prosesnya itu kan berbeda, cara pengolahannya. Mungkin yang ini pengolahannya dijemurnya 3 hari si kopinya, yang ini seminggu, yang ini sebulan, jadi rasanya berbeda, tapi sama-sama kopi, sudah selesai. Tidak harus mendapatkan pengakuan, terus tidak harus mempertanyakan bagaimana kopi saya enak atau tidak perlu, nggak usah, sudah aja nikmati saja. Nah itu ya.